Oke, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Di part satu ini part kedua dari video series Drawing for Children ya. Kalau di part satu kita sudah memahami dan mengenal user interface atau tampilan Drawing for Children dan menu beserta menu-menunya ya teman-teman ya. Dan apalagi di part satu kita juga sudah mencoba menyimpan menyimpan dan membuka ya, menyimpan project yang sudah kita buat ya. Oke. Nah, di part kedua kita akan mengenal color palette ya. Color palette itu yang mana sih? Ya, color palette itu yang ini teman-teman. Kelihatan nggak nih garis? Saya bikin garis. Oke, sebentar. Saya mau ganti dulu garisnya biar agak besar. Oke, nah kita akan belajar untuk memahami menu color palette ya. Color palette itu ada di mana letaknya? Letaknya ada di sebelah kiri ya, di sini. Nah, ini namanya color palette ya, atau warna, pilihan warna yang bisa kita pilih ya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di sini ketika kita memilih suatu warna ya, dia akan terlihat di sini teman-teman. Kalau misalkan kita pilih warna biru, nah dia otomatis akan terlihat di sini warna yang sudah kita pilih. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah warnanya hanya ini saja ya? Hanya warna ini saja? Coba kita buka ya. Kita buka lagi di sini ya. Nah, di tampilan warnanya ternyata enggak teman-teman ya, sama seperti Tuxpaint ya. Dan Microsoft Paint ya. Kita punya color yang beragam di sini yang bisa kita combine ya, atau bisa kita padu, atau kita bisa campur ya. Nah, di sini warna-warna yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Nah, di sini hampir-hampir mirip sama Tuxpan ya teman-teman ya. Misalkan kita udah pilih yang ini, kita tinggal klik OK. Nah, dia akan terlihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini namanya color palette ya, dari menu-menu warna, berbagai warna yang bisa kita pilih di sini teman-teman tampilannya. Nah, karena tampilannya terbatas di sini, jadi kalau kita misalkan mau pilih warna lain, kita tinggal klik yang ini aja teman-teman. Klik yang mana? Klik yang ini untuk mengganti warna selain yang ada di mana? Di piring yang ini. Piring atau lemari ya. Piring atau lemari warna yang ada di depan sini ya. Kalau nggak ada, kita bisa klik yang ini ya, untuk pilihan warna yang lebih beragam ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, gitu. Kemudian kita sudah mulai buka color palette ya. Kita mau coba membuat satu shape ya. Kita mau membuat satu shape. Misalkan saya mau bikin ini teman-teman, shape oval ya, atau round, atau apa ini, bulat ya. Nah, ketika kita buat ya, tidak ada kursor ya. Jadi gini teman-teman, perbedaannya lagi dengan Tuxpan, ketika kita udah bikin shape, kalau kita udah lepas, ini kita nggak bisa geser-geser lagi teman-teman. Nggak ada menu kursor yang bisa kita geser-geser ini objek yang udah kita buat. Tuh, dia akan fix di situ. Jadi sebelum teman-teman eh, menggambar shape atau membuat suatu objek, kan teman-teman mau letaknya di mana, karena dia tidak ada pilihan menu untuk menggeser teman-teman, tidak ada menu khusus yang
suatu kursor yang di menu drawing for children ini yang memungkinkan kita atau membuat kita bisa menggeser objek yang sudah kita buat gitu ya teman-teman. Unless ya selain dari beberapa menu yang mungkin ada di draw special things ataupun draw clip art ya. Draw clip art itu bisa digeser-geser. Tapi kalau misalkan kita masih menggunakan base draw shape, dia nggak bisa kita geser kalau udah kita bentuk objeknya di sini ya. Oke, kemudian itu. Kemudian kita mau belajar menghapus ya teman-teman ya. Seperti yang di part 1 sudah saya katakan, menghapus itu kita punya kuota terbatas atau pilihan atau banyaknya terbatas teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya mengandu tuh ya teman-teman ya. Dia nggak akan hilang semuanya. Kalau kita bikin baru, dia lembar baru, dia akan hilang semuanya. Ya, tuh teman-teman. Jadi berhati-hati dalam membuat objek juga karena andunya sangat terbatas. Oke. Kemudian dalam menyiasati sesuatu ya teman-teman ya. Kita punya dua metode menghapus ya. Yang satu menggunakan undo, yang ini teman-teman. Yang satu menggunakan undo, yang ini. Ya, ini ya. Ini menu undo atau membatalkan ya. Atau ya ketika kita ingin menghapus satu objek kecil saja, ya, misalkan saya bikin dots di sini ya, nah tuh kecil ya. Nah ini kan agak keluar garis ya teman-teman ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat keluar garis shape yang si rounded rectangle ini, caranya masa kita mesti menghapus semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi selain menggunakan menu undo yang ini yang di atas sini panah ke atas panah hijau ke atas ini, kita ada satu teknik ya teman-teman ya dalam menghapus atau memperbaiki objek yang sudah kita buat. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan sketch line di sini ya. Menu sketch line ya teman-teman, kita bisa menggunakan ini kuas ya. Pilih ya. Di sini kalau kita lihat warna backgroundnya apa? Warna putih dan warna shape rounded rectangle-nya ini warna biru. Kita tinggal pilih mau menggunakan warna putih atau warna biru. Jadi teknik kedua dalam menghapus adalah menggunakan warna yang sama. Menggunakan sketch line dengan menu apa ini yang gambar kuas nih teman-teman. Coba kita coba. Nah tuh ketika ada objek yang nggak presisi ya teman-teman ya, atau kita hanya ingin menghapus sedikit saja, kita bisa menggunakan sketch line dengan si apa ini, si kuas yang ini teman-teman nih kuas tuh ya. Jadi menggunakan pilihannya adalah gunakan warna yang si background ya, yang warna background ini apa? Putih, atau warna objek yang mau kita perbaiki, yaitu warna biru ya. Kalau misalkan kita gunakan warna biru gimana ya? Berarti objek yang diperbaiki adalah yang di dalam sini teman-teman, yang ada di dalam shape ini. Oke, coba kita coba. Nah, tuh ya teman-teman ya, dia akan eh, memperbaiki ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang di luar kita pakai apa? Berarti pakai warna yang sama dengan backgroundnya. Warna putih ya. Gitu teman-teman ya. Oke, nah itu dulu. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian, jadi kita udah tahu nih teman-teman ya. Jadi ada dua teknik menghapus selain undo menggunakan sketch line dan brush dengan warna yang sama. Gitu ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan warna yang sama. Oke. Kemudian kita mau lihat lagi lembar kerja di sini teman-teman. Nah, kalau putih ini kan nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Coba saya mau jadikan dia warna warna apa ya? Warna biru. Oke. Jadi teman-teman,
kalau kita lihat di Tuxpan itu ketika kita minimize ya, kita perkecil dia menunya ya. Kita perkecil menunya, dia ada dua tampilan eh, area kerja berdasarkan ukuran ya. Kalau misalkan kita minimize ukurannya jadi kecil ya, lembar kerjanya jadi kecil. Tapi kalau kita maximize atau perbesar ya, full screen ya, untuk spin full screen dia akan memiliki area kerja yang besar juga sesuai dengan tampilannya. Tapi kalau misalkan ini teman-teman, nih misalkan saya minimize ya teman-teman ya, nih, saya minimize ini untuk minimize ya, maximize. Nah, ini untuk kita klik lagi maximize-nya untuk memperkecil, dia area kerjanya akan sama seperti ini aja teman-teman besarannya. Jadi area yang nih teman-teman ya. Nah, bisa lihat ya kursor saya bergerak ya teman-teman ya. Yang ini adalah area luar kerja. Jadi area kerjanya hanya yang warna biru aja. Mau seberapa pun kita rubah ya. Dia area kerjanya fix. Tuh, teman-teman. Tuh, ya. Beda sama apa? Beda sama Tuxpan ya, teman-teman ya. Oke, nah itu. Kemudian apalagi yang perlu dinotis, yang perlu kita ketahui sebelum membuat suatu project di dalam Drawing for Children. Nah, apalagi ya, yang perbedaan yang benar-benar kelihatan gitu ya antara Drawing for Children dan Tuxpan ya. Kenapa sih saya membandingkan dengan Tuxpan? Karena biasanya teman-teman sebelumnya menggunakan Tuxpan ya. Nah, ataupun Microsoft Paint gitu ya teman-teman gitu. Oke. Nah, untuk latihan kita mau membuat suatu project ya. Di sini saya sudah punya lembar kerja baru ya. Lembar kerja baru. Kita mau membuat suatu layer. Suatu layer itu suatu lapisan pada background ya. Kita mau bikin lapisan misalkan katakanlah kita mau pilih warna gelap ya dengan shape, kita pakai shape apa ini, shape kotak ya, shape kotak maximize ya. Nah gini ya, jadi dari ujung ke ujung ya. Oke, kemudian kita mau, ini udah terbentuk layer pertama ya, layer pertama di warna hijau, hijau mood, hijau agak tua ya, hijau, hijau apa nih namanya, hijau lumut ya. Nah, kita mau bikin atasnya dengan warna biru muda. Caranya gimana? Kita masuk ke sketch line ya, kemudian masuk ke menu ember chat ya. Nah, ini icon yang gambar ember chat. Kita pilih untuk apa ini? Warna biru muda ya. Kita klik. Nah, ini jadi ya teman-teman ya. Jadi kita punya background dengan dua layer warna. Oke. Kita sudah punya layer dengan dua background warna, warna hijau lumut dan warna biru muda. Oke. Kemudian saya mau bikin suatu apa ya? Misalkan kita mau bikin gelas lah ya. Kita mau bikin gelas. Kita mau pakai rounded dulu ya. Kita mau bikin rounded di sini. Oke. Kemudian untuk dia kita bikin jar atasnya ya. Kita bisa pakai yang ini ya. Line ya. Kita sambung dari sini ya. Ingat, tidak ada garis yang terputus karena kalau terputus nanti bisa luber warnanya teman-teman, atau bisa keluar warnanya, bisa nggak karu-karuan ya, bisa kemana-mana nanti warna yang kita mau terapkan ke si objek gelas ini ya. Hati-hati, pelan-pelan. Oke, sudah terbentuk
bentuk garis yang terputus segera disambung. Ya teman-teman ya, mau di manapun kita membuat orang mau kasih dia warna, caranya adalah gimana teman-teman? Objek ya, gunakan warna yang sama. Si kalau mugs ini atau cangkir biasanya ada lapisan ya teman-teman ya, ada lapisan garis ya. Kita mau pakai warna hitam saja ya. Kita mau pakai warna hitam. Kita mau pakai draw shape lagi ya. Kita mau pakai draw shape dengan pakai yang ini nih teman-teman. Nah, kita mau pakai ini, ini, ini. Jadi kita buat seperti zigzag ya teman-teman ya. Kayak kayak zigzag gitu. Nah ini nggak terputus teman-teman. Oh ya, hati-hati. Oke. Nah, misalkan kita begini. Oke. Oke. Kita buat seperti ini. Jangan sampai ada garis yang terputus. Oke. Up. Sudah. Kita pakai, tadi gimana untuk mewarnain teman-teman? Kita pakai sketch line lagi. Balik lagi ke sketch line yang ada gambar gelas dengan kuas penggaris. Ya. Nah, kita pilih menggunakan cat ember ya. Masih menggunakan warna yang hitam ya. Nah, begini ya, teman-teman. Kemudian kita mau apa nih? Kita mau hias nih mugs-nya nih, teman-teman ya. Kita mau hias pakai apa nih? Pakai draw stem ya. Kita mau pilih draw stemnya apa ya? Kita mau pilih draw stemnya yang flora aja deh ya, yang apa? Yang ini. Nah, tuh ya, teman-teman. Kita mau hias ya, begini. Nah, ceritanya gelasnya tuh ya. Kita bisa um, mix juga ya. Kita bisa kasih yang berbeda juga stemnya ya. Tuh, untuk kita hias, bisa kita hias si mugs atau apa ini? Atau gelas ya, teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan ya, teman-teman ya. Kita sesuaikan posisinya ya. Jangan sampai dia apa ya, tertumpuk-tumpuk dengan posisi yang kurang bagus gitu ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, oke. Kalau sudah kita mau, oke, saya kayaknya kurang satu lagi ya warna ininya. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, kita mau kasih efek uap ya. Efek uapnya gimana? Efek uapnya ini kita mau kasih dia, mau kita kasih efek uap yang apa ya? Coba kita lihat. Throw shape ya. Kita mau lihat draw shape-nya. Oke, ada pilihan lain. Sketch. Misalkan ini ya. Misalkan ini kita mau masukin pakai ini dengan warna putih ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Oh, ceritanya uap ya. Ceritanya dia uap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih nama. Jangan lupa teman-teman dikasih nama di bawah sini atau di samping sini ya. Apa ini? Nama projectnya.
gelasku ya, atau gelas homemade, homemade, home, homemade mug by, ya, enter, by siapa, kasih nama teman-teman, misalkan namanya Miss ya, oke, atau Miss, kasih namanya siapa, misalkan siapa ya, by siapa nih namanya. Nah, teman-teman bisa bikin ya, teman-teman ya, kasih by-nya nama teman-teman sendiri gitu. Kemudian jangan lupa kita save. Save-nya di mana? Klik save yang ini. Save your project. Empty, pilih yang empty. Oke, cekrek, sudah jadi. Oke, kita ketemu di sesi selanjutnya atau part selanjutnya. See you next time.